Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Parti Nur Saputri dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas 19 November Kolaka. Nah, dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisika Statistik dengan dosen pengampu Ibu Triani SSI MSc. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan hukum radiasi Planck. Nah, latar belakang dibuatnya makalah dan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dan juga seperti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa terdapat radiasi dari berbagai macam sumber seperti radiasi elektromagnetik dan juga radiasi matahari. Nah, di sini ada jenis radiasi pada benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita harus tahu bahwa bagaimana sih radiasi benda hitam itu, kemudian apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk rumusan masalah di sini akan membahas terkait bagaimana konsep munculnya hukum radiasi Planck, kemudian bagaimana perumusan radiasi Planck tersebut, dan bagaimana implementasi radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk awal mula radiasi Planck, di sini untuk konsep atau model radiasi benda hitam. Nah, benda hitam itu sendiri didefinisikan sebagai benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang jatuh ke dirinya, tidak ada yang dipantulkan. Nah, seperti ini, benda hitam yang sempurna sukar didapatkan. Gejala yang sangat hitam masih memiliki daya pantul walaupun kecil. Nah, suatu lubang kecil pada sebuah benda berongga seperti terlihat pada slide di sini, benda berongga dapat dianggap sebagai benda hitam sempurna. Nah, ketika benda hitam dipanaskan, maka elektron-elektron atau molekul-molekul itu pada dinding rongga akan mendapatkan tambahan energi sehingga bergeraknya akan dipercepat. Nah, menurut teori elektromagnetik, muatan-muatan yang dipercepat akan memancarkan radiasi. Selain memancarkan radiasi, dinding juga akan memantulkan dan menyerap sebagian radiasi yang menimpanya. Seperti ini, akan menyerap radiasi yang menimpanya, kemudian akan memancarkan juga radiasi. Nah, sebelum membahas tentang hukum radiasi Planck, maka kita akan bahas juga hukum Stefan Boltzmann, kemudian ada hukum religions, ada juga hukum tentang pergeseran Wien. Nah, untuk awal mula bertemunya atau awal mula terjadinya hukum radiasi Planck itu diawali dengan hukum Stefan Boltzmann. Nah, hukum Stefan Boltzmann ini diawali oleh ilmuwan yang bernama Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann. Nah, mereka telah melakukan pengukuran laju energi kalor radiasi yang dipancarkan oleh permukaan benda maksudnya. Nah, hasil yang didapatkan selanjutnya dikenal dengan hukum Stephen Boltzmann yang berbunyi energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor per satuan waktu sebanding dengan lurus permukaan dan berbanding dengan 4 suhu mutlak permukaan itu. Seperti dilihat di sini pada rumus I sama dengan seperti ini ya. Nah, kemudian untuk hukum pergeseran Wien. Nah, hukum pergeseran Wien ini menyatakan bahwa benda padat dipanaskan sampai suhu yang sangat tinggi, maka benda itu akan tampak meminjar dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berada pada spektrum cahaya tampak. Nah, jika benda terus dipanaskan, maka intensitas relatif dari spektrum cahaya yang dipancarkan maka akan berubah-ubah. Nah, hukum untuk pergeseran Wien ini rumusnya adalah lambda M dikali dengan T sama dengan C, di mana lambda M ini adalah panjang gelombang dengan intensitas maksimum. Kemudian T adalah suhu mutlak pada benda hitam. Dan C adalah tetapan pergeseran Wien dengan besar 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin.
sini dapat terlihat ya. Ya. Kemudian untuk hukum Rayleigh-Jeans. Nah, teori ini dikemukakan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans. Nah, menurut teori ini, muatan-muatan di sekitar dinding benda berongga dihubungkan oleh semacam pegas. Nah, ketika suhu benda dinaikkan, maka muatan timbul energi kinetik, sehingga muatan bergetar. Akibat getaran tersebut, kecepatan muatan berubah-ubah, atau dengan kata lain, setiap saat muatan selalu mendapatkan percepatan. Nah, hukum Rayleigh-Jeans ini yaitu muatan-muatan di sekitar dinding benda berongga dihubungkan dengan semacam pegas. Nah, ketika suhu benda dinaikkan, pada muatan timbul energi kinetik sehingga muatan bergetar dan getaran tersebut menimbulkan percepatan yang selanjutnya menimbulkan radiasi. Nah, untuk kesimpulan dari hukum Rayleigh-Jeans ini belum sanggup menjawab persoalan tentang radiasi benda hitam. Karena secara rumus memungkinkan terjadinya bencana ultraviolet, sementara eksperimen hanya berlaku pada panjang gelombang yang besar dan tidak sesuai dengan gelombang pendek menuju daerah ultraviolet. Kemudian hukum radiasi Planck. Nah, menurut teori Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam terjadi karena partikel-partikel dalam benda tersebut bergetar dan bergerak. Nah, partikel ini menghasilkan energi yang dapat dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi, semakin tinggi suhu benda, maka semakin banyak partikel yang bergetar dan bergerak, sehingga semakin banyak radiasi elektromagnetik yang dipancarkan. Jadi ini ya, semakin tinggi suhu benda mencapai misalnya 5000 Kelvin, maka partikel itu akan banyak partikel yang bergerak dan bergetar, sehingga makin banyak gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Nah, selanjutnya untuk implementasi dari radiasi benda hitam, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada oven. Nah, saat kita memasak menggunakan oven, suhu oven akan meningkat dan memancarkan radiasi benda hitam. Nah, radiasi ini akan diserap oleh makanan dalam oven, sehingga dapat menyebabkan makanan tersebut hangat atau masak. Kemudian yang kedua adalah lampu pijar. Nah, saat listrik mengalir melalui kawat di dalam lampu, kawat tersebut akan memanaskan dan memancarkan radiasi benda hitamnya, sehingga radiasi inilah yang akan menyebabkan cahaya ke seluruh ruangan. Kemudian radiasi matahari. Radiasi matahari ini kan matahari itu memancarkan radiasi elektromagnetik pada berbagai panjang gelombang. Baik, demikianlah penjelasan saya terkait dengan hukum radiasi Planck. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.